Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita bakal bahas sebuah casing yang imut-imut tapi nggak amit-amit. Dan jelasnya duitnya ngirit. Harga 300 ribuan loh. Kalian udah dapet 2 kipas plus bonus LED bar RGB. Ayo, pada mau kan? Penasaran sama casing PC1 ini? Nyok, ikut saya ke luar negeri. Jadi TKI. Maaf, maksudnya ikutin aja video ini sampai tuntas. Jangan lupa dukung terus channel ini biar dikenal sampai planet Pluto. Amin. Cube Gaming Stain dengan harga di kisaran Rp380.000. Casing Cube Gaming Stain ini nggak ada hubungannya sama Albert Einstein, apalagi film Frankenstein dan Stain yang lain. Dus casing ini berwarna coklat ya, lumayan besar untuk ukuran casingnya yang cuma support motherboard micro ATX dan mini ATX. Di bagian dus casing nggak ada gambar casingnya, mungkin casingnya malu, semoga nggak malu-maluin. Untuk detail yang nggak terlalu lengkap bisa kalian lihat di bagian samping dus. Asli, nggak terlalu detail penjelasan mengenai casing ini, dimensi ataupun sebagainya. Tapi tenang, nanti kalian bisa cek di deskripsi. Setelah dikeluarkan langsung kelihatan tampang imut-imut dari casing Cube Gaming Stain ini. Warnanya hitam dan tipe ini nggak ada pilihan warna lain selain hitam. Kalau kalian mau warna putih silahkan cat sendiri, pakai cat dinding biar makin hancur casingnya. Di bagian depan casing ada motif garis-garis dan kalau diperhatikan lebih dekat area ini berlubang. Jadi bukan sekedar seni aja ya, tetapi ini untuk sirkulasi udara yang lebih baik lagi. Di atas motif ada strip putih memanjang. Ini adalah LED bar RGB yang bisa diatur secara manual. Sekarang kita buka cover depan dengan memasukkan jari ke lubang bagian bawah cover. Terus ditarik dan ternyata nggak butuh kekerasan. Cukup pakai perasaan langsung kebuka. Setelah dibuka terlihat 2 kipas RGB ukuran 12 cm terpasang di bagian depan. Oke, kita tutup lagi nih covernya. Malu dilihat orang. Kenapa malu bos? Udah, nggak usah dipanjangin. Bagian semi casing ini udah tempered glass alias kaca dan pakai power supply cover yang bolong di bagian power supply-nya. Buat pamer merek PSU tentunya. Di dalam casing ada putih-putih, saya kira hantu, ternyata buku. Kita buka aja ya biar nggak penasaran. Kalau mau buka penutup kaca casing ini, mesti hati-hati karena kaca ini cuma ditahan sama 4 baut pengunci. Dan juga bodi bagian bawah. Kalau gerasa gerusuk bisa pecah. Dan benar dugaan saya, ternyata ini buku, saya kira hantu kertas. Ini adalah buku panduan instalasi. Kalau kalian bingung buat pasang perangkat ke casing ini, silahkan kalian baca-baca bukunya. Sekarang kita bahas kabel manajemennya. Di sini bisa dilihat ya, jarak antara motherboard dengan bagian atas itu deket banget ya. Suka tabrakan nih, RAM sama perangkat bagian atas macam kipas ataupun water cooler. Terus ini apa nih? Kok nanggung banget ya? Dan ternyata penutup sampingnya ada tonjolan. Aduh, kirain tutup sampingnya itu rata. Di webnya gambarnya nggak jelas. Lihat review orang juga nggak jelas juga. Yang tonjolan begini bikin susah. Tapi ternyata bagian tonjolan itu ada ruang sedikit nih. Jadi rada mendingan dibanding yang terlalu rapet. Untuk lubang kabel manajemennya cukup banyak ya. Ini di dekat motherboard maupun power supply cover. Pada bagian belakang kalian bisa pasang satu kipas 12 cm. Kemudian bisa dilihat ada 4 slot ekspansi. Dan penutupnya model geser yang kesannya murahan. Murah maksudnya. Sebelum kita buka tutup bagian kabel manajemen ini, Cube Gaming berusaha membuat tonjolan itu mendekati pinggiran penutupnya. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, rada mendingan, gak nutup habis lubang buat kabel power supply, masih ada ruang tersisa. Dan beginilah kondisi kabel manajemennya. Di sini kita bisa lihat ya, Cube Gaming kasih tempat buat pasang SSD atau hard disk 2,5 inch di bagian belakang motherboard. Sayangnya nih, ngelendoy, lembut banget bahannya, wajar sih, murah. Kita buka dulu plastik yang menggantung, kasihan plastiknya, tergantung-gantung. Di dalam bungkusan plastik ini terdiri dari berbagai macam baut. Baut dudukan, baut pemasang motherboard, SSD, power supply, dan VGA tentunya. Yang nggak ada baut mobil ya. Pada bagian kabel mengkabel ada 1 kali USB 3.0, 1 kali USB 2.0, HD audio, dan power on off tentunya. Minus kabel reset. Ya karena dipakai buat tombol LED ya. Terus ada 2 kabel power molek 4 pin untuk kipas casing. Dan 1 lagi kabel power SATA. Nah ini fungsinya buat power LED barnya. Jangan nggak dipasang ya. Ntar kalau nggak nyala terus marah-marah sama penjualnya, kan lucu. Nggak lucu bos, ya sudah kalau nggak lucu. Pada bagian PSU cover terlihat ada rak hard disk yang bisa dibuka pasang dengan baut di bawah casingnya.
Lanjut ke bagian atas casing. Di bagian atas ini langsung terlihat dust filter yang ukurannya tergolong jumbo. Cukup bagus kalau kata saya. Sirkulasi udaranya jadi lebih baik lagi. Dan tentunya sudah pakai magnet ya untuk penutup dust filter ini. Biar kata lebar, tapi casing ini cuma bisa dipasang 2 kipas ukuran 12 cm bagian atas. Saya kira bisa dipasang 14 cm. Di bagian atas cover ada tombol power, ukurannya yang tergolong besar. Kemudian ada tombol LED, tapi ini bukan tombol reset ya. 2 kali USB 2.0, audio, dan 1 kali USB 3.0. Ya standar sih casing zaman now. Dan terakhir kita lihat bagian bawah casing. Bisa dilihat kaki penyangga di casing dikasih busa ya, biar gak gampang geser kalau ditaruh di atas meja kaca misalnya. Terus ada juga dust filter bagian sirkulasi power supply. Lanjut di bagian bawah ini juga ada 2 baut pengunci rak harddisk. So kalian buka 2 baut ini dulu ya kalau mau pasang harddisk di raknya. Salah satu kesulitan saya di casing ini pas masang back panel, karena posisi back panel bergeser ke dalam. Mungkin efek terbang dari Jawa ke Sumatera, casingnya sedikit penyok. Terus kalian wajib memasukkan kabel power prosesor 4 atau 8 pin terlebih dahulu, dan juga kabel power kipas ke lubang manajemen, biar nggak ribet, baru deh pasang motherboardnya. Untuk pasang power supply ke casing, ini nggak ada kendala yang berarti ya. Hanya saja kalian harus pintar-pintar rapiin kabel di area cover PSU ini, karena ruangannya tergolong sempit. Dan saran saya baiknya pasang dulu harddisk keraknya kalau pakai harddisk ya, baru power supply-nya dipasang ke casing. Untuk merapikan kabel di casing ini sendiri nggak terlalu ribet ya, asal jangan numpuk di area belakang motherboard. Biarpun ada tonjolan buat space kabel, tetap aja bikin susah nanti buat nutup casingnya. Dan beginilah kondisi perapian kabel area belakang di casing Cube Gaming Stand. Dan juga bagian depannya. Gimana? Rapi nggak? Ya lumayan ya, lumayan rapi sih. Apalagi kalau kalian pakai kabelnya hitam semua, jadi nggak kelihatan. Saatnya kita hidupkan dan kletekin plastik di kaca maksudnya. Dan wah, ternyata tampilan casing ini kecil loh, biar kata harga murah. Coba lihat bagian depannya, cukup menarik dipandang. Dan LED bar bagian depan membantu casing ini jadi kelihatan lebih wow. Pokoknya kelihatan mentereng. Nah, model LED bar ini cukup banyak ya, ada yang satu warna, ada yang random. Ya, saya nggak ngitung berapa banyak model LED bar di casing ini. Yang saya hitung cuma kapan ya bisa cepat lunas cicilan saya. Alah, malah curhat. Kesimpulannya biar kata murah, casing ini cukup layak beli. Dengan kelebihan bonus 2 kipas dalam paket penjualan, dan LED bar yang bikin PC ini makin mempesona. Kekurangannya, bahan casing ini tergolong tipis, kabel manajemen yang rada maksain di bagian penutupnya, ruang casing yang tergolong kecil, dan juga frame kipas yang ala kadarnya terkesan murahan. Ya lagi-lagi ngejar harga ya, pasti banyak yang disunat. Selebihnya silahkan kalian nilai sendiri. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing PC ganteng dan murah ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.